Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Rabi Irawan, NIM 202101080021. Saya dari kelompok 5 akan membacakan presentasi tentang reaksi redoks. Pengertian reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi di mana terjadi perubahan biloks dari atom unsur sebelum dan sesudah reaksi. Perubahan biloks tersebut berupa reaksi oksidasi yaitu kenaikan biloks dan reaksi reduksi yaitu penurunan biloks. Konsep reduksi dan oksidasi. Oksidasi adalah pertambahan kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi, sedangkan zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Biloks. Aturan main biloks. Unsur bebas menghasilkan biloks O. Contoh Mg, Na, Au, 1 logam. H2, O2, Cl2, 0 logam. Dalam molekul senyawa, jumlah biloks sama dengan O. Contoh, H2SO4 sama dengan 0, Km, NO4 sama dengan 0. Biloks O sama dengan min 2. Contoh, H2O min 2, HPO, H3PO min 2, 4/8. Biloks H sama dengan plus 1. Contoh, H plus 1 Cl, H plus 1 NO3. Golongan 1A, 2A, 3A masing-masing biloks plus 1, plus 2, plus 3. Contoh NaNO3 plus 1, MgCO3 plus 2, AlCl3 plus 3. Dalam ion, jumlah biloks sama dengan muatannya. Contoh NO3- sama dengan -1, NH4+ sama dengan +1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkana Oktavia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan penggunaan biloks. Untuk itu, mari kita cermati contoh berikut ini. Yang pertama, yaitu terdapat contoh MnO4, di mana yang bergaris bawah sendiri yaitu unsur Mn. Berarti unsur Mn yang kita akan mencari biloksnya. Berdasarkan muatannya, unsur MnO4 bermuatan -1. Oleh karena itu, kita harus mencari yang dimana sekiranya menghasilkan -1. Karena unsur O telah diketahui bermuatan -2, oleh karena itu -2 dikali 4 menghasilkan -8. Oleh karena itu, sekiranya menghasilkan -1, maka unsur Mn menghasilkan +7. Kemudian contoh berikutnya yaitu contoh yang kedua. Terdapat H2C2O4. Di mana yang bergaris bawah yaitu unsur C2. Maka unsur C2 lah yang kita tanya. Kemudian telah ditentukan bahwa H berada pada golongan pertama, maka H sendiri bermuatan +1. +1 dikali 2 menghasilkan +2. Kemudian ada unsur O, di mana bermuatan -2 dikali 4 sama dengan -8. Maka nilai C2 sama dengan +6, karena dicari berdasarkan senyawanya. Kemudian contoh yang ketiga juga dicari berdasarkan senyawanya, yaitu K3PO4, di mana K sendiri terdapat pada golongan pertama, yaitu +1. +1 dikali 3 menghasilkan +3. Kemudian unsur O sendiri bermuatan -2 dikali 4, maka menghasilkan -8. Oleh karena itu ditemukan bahwa unsur P menghasilkan +5. Berikutnya yaitu kita menentukan redoks. Jadi untuk menentukan redoks terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama berdasarkan oksigen. Reduksi dan oksidasi berdasarkan oksigen sendiri disebutkan bahwa reduksi itu melepas oksigen. Contoh, Al2O3 menghasilkan 2Al plus setengah O2. Kemudian oksidasi yaitu menangkap oksigen. Contohnya yaitu C plus O2 menghasilkan CO2. Yang berikutnya berdasarkan elektron. Reduksi dan oksidasi berdasarkan elektron berarti bahwa reduksi sendiri yaitu menangkap elektron, sedangkan oksidasi yaitu melepas elektron. Contoh dari reduksi yaitu Na+ ditambah 1 elektron menghasilkan Na. Kemudian contoh dari oksidasi yaitu Mg menghasilkan Mg2+ plus 2 elektron. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan biloksnya. Untuk mencari berdasarkan biloksnya, reduksi dan oksidasi berarti bahwa reduksi termasuk biloks turun. Contohnya, MnO4-
menjadi Mn2+, sehingga di mana unsur Mn sendiri bernilai +7, kemudian pada produk bernilai +2. Oleh karena itu termasuk reduksi. Sedangkan untuk oksidasi yaitu Bilox naik, di mana contohnya terdapat Mg menjadi Mg2+ plus 2 elektron, di mana Mg yang bernilai 0 menjadi Mg bermuatan +2, berarti oksidasi. Selanjutnya kita beralih kepada contoh reaksi oksidasi, di mana contoh sendiri yang pertama terdapat 2 Mg plus O2 menghasilkan 2 MgO. Kemudian contoh yang kedua terdapat CH4 plus 2O2 menghasilkan C2 plus 2H2O. Kemudian contoh yang ketiga yaitu terdapat 2CO plus O2 menghasilkan 2CO2. Jika dilihat berdasarkan oksigen tersebut, maka oksidasi yaitu menangkap oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Alivia Eksa, NIM 202101080015. Saya akan menjelaskan contoh reaksi reduksi. Yang pertama, 2CuO2 menjadi 2Cu plus O2. Yang kedua, 2PbO2 menjadi 2PbO plus 2 plus O2. Dilihat berdasarkan oksigen reduksi yaitu melepaskan oksigen. Contoh reaksi antara Mg dan O2 membentuk MgO. Oksidasi Mg menjadi Mg2+ plus elektron. Reduksi setengah O2 plus 2 elektron menjadi O2-. Mg plus setengah O2 menjadi MgO. Mg mengalami oksidasi jadi Mg adalah reduktor. O2 mengalami reduksi jadi O2 adalah oksidator. Yang kedua, penyetaraan reaksi redoks. Ada dua metode dalam menyetarakan reaksi redoks. Saya akan menjelaskan pada metode perubahan Bilox yang menuliskan jumlah elektron yang dilepas pada oksidasi dan jumlah elektron yang diterima pada reduksi berdasarkan jumlah perubahan Bilox. Dibantu dengan menggambar garis antar atom atau ion mengalami oksidasi dan yang mengalami reduksi. Contohnya ClO- plus I2 plus Cl plus IO3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indana Zulfa dengan nomor induk mahasiswa 201101080018. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. 1. Zat pemutih. Zat pemutih adalah senyawa yang dapat digunakan untuk menghilangkan warna benda, seperti pada tekstil, rambut, dan kertas. Penghilangan warna terjadi melalui reaksi oksidasi. Oksidator yang biasa digunakan adalah natrium hipoklorit dan hidrogen peroksida. Warna benda ditimbulkan oleh elektron yang diaktifasi oleh sinar tampak. Hilangnya warna benda disebabkan oksidator mampu menghilangkan elektron tersebut. Elektron yang dilepaskan kemudian diikat oleh oksidator. 2. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses reaksi oksidasi reduksi biologi yang terjadi secara alami. Fotosintesis merupakan proses yang kompleks dan melibatkan tumbuhan hijau, alga hijau, atau bakteri tertentu. Organisme ini mampu menggunakan energi dalam cahaya matahari atau cahaya ultraviolet melalui reaksi redoks menghasilkan oksigen dan gula.